Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tugas kelompok laporan hasil studi banding dari bagian Tahfiz dan Qiraati. Anggota kelompok: Zahratun Nisa, Syakila Putri, Fitria Hilyana, Sahda Nur Hafiza, Lutfi Dinia, dan Anissa Amelia. Studi banding adalah suatu kegiatan yang penting dilakukan sebagai upaya dalam peningkatan kualitas pendidikan dan sarana prasarana dalam suatu lembaga pendidikan. Tujuan diadakannya studi banding adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang akan diterapkan ke depannya untuk menjadi lebih baik. Dan manfaat yang ditimbulkan dari kegiatan studi banding adalah untuk menguatkan kerjasama pihak, terutama dalam peningkatan mutu, dan dapat menjadi bahan evaluasi ataupun kesempatan dalam mengembangkan inovasi untuk program kerja mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syakila Putri Zahra ingin mempresentasikan hasil studi banding saya di Unida Gontor. Universitas Darussalam Gontor atau Unida Gontor merupakan sebuah universitas berbasis pesantren yang terletak di Ponorogo, Mantingan, Jawa Timur, Indonesia. Keunggulan: Unida Gontor memiliki keunggulan dalam bidang bahasa, yaitu bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Unida Gontor juga memiliki keunggulan dalam bidang kepesantrenan dan islamisasi. Unida merupakan perguruan tinggi wakaf yang berada di bawah naungan Pondok Modern Darussalam Gontor dan sudah terakreditasi. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tridharmanya, Unida Gontor mempertahankan visi, misi, dan jiwa pesantren. Manfaat: Unida menerapkan sistem asrama untuk mendukung lingkungan pembelajaran yang efektif dan efisien. Mengikuti tradisi Pondok Modern Darussalam Gontor, Unida menetapkan bahasa Arab dan bahasa Inggris digunakan sebagai pengantar pengajaran dan bahasa komunikasi sehari-hari. Kesimpulan: pelajaran yang dapat saya ambil dari hasil studi banding saya ke Unida Gontor ini adalah sistem kepesantrenan yang sangat disiplin, bahasa yang sangat baik, dan santri yang ramah, serta sopan dan santun dalam bertutur kata. Semua ilmu yang saya dapat akan selalu saya ingat dan saya aplikasikan terhadap kehidupan saya sehari-hari, terutama dalam keorganisasian saya di dalam Mutakin, agar ilmu yang saya dapat lebih bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahratun Nisa ingin menyampaikan laporan hasil studi banding saya selama saya berada di Pare Kediri. Sebelumnya di kampus Inggris atau Pare, saya belajar di Ella Sweet Campus. Ella Sweet Campus adalah salah satu lembaga English course yang berada di Pare Kediri dengan biaya di bawah rata-rata tetapi kualitas tetap oke, serta suasana religius pesantren dan para tutor yang ramah, telaten, dan sabar membuat kita para pelajar dapat lebih mudah memahami materi-materi yang disampaikan, dan Ella Sweet Campus Pare ini juga sangat cocok untuk pemula. Setelah saya belajar di Ella Sweet Campus Pare, saya mendapatkan banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang sebelumnya belum saya ketahui. Misalnya seperti saya dapat mengetahui cara tercepat untuk menghafal rumus-rumus tenses yang sebelumnya belum saya ketahui. Kemudian saya juga dapat mengetahui bagaimana cara pelafalan dalam kosakata bahasa Inggris yang menurut saya itu tampak sulit. Kemudian pula saya dapat membedakan bagaimana cara pengucapan terhadap kosakata bahasa Inggris yang sekilas tampak sama. Di Ella Sweet Campus Pare ini juga tidak ada perbedaan di dalamnya. Mereka, para tutor, tidak membedakan para pelajarnya, baik itu yang masih SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan orang dewasa sekalipun. Para
membedakannya, diperlakukan secara adil dan merata, sehingga tidak dapat memicu adanya senioritas dan lain sebagainya. Dan pelajaran yang dapat saya ambil dari LS with Campus Pare ini, walaupun hanya 1 hari, saya akan tetap mengingat dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam mengembangkan keorganisasian saya di Darul Mutakiyah. Dan juga saya akan meng-share ilmu yang telah saya dapatkan di LS with Campus Pare kepada orang lain yang belum mengetahuinya, sehingga ilmu yang dapat saya sampaikan bisa menjadi lebih bermanfaat bagi yang lainnya pula. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai laporan hasil studi banding saya selama saya berada di LS with Campus Pare. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Ramandani. Saya ingin menjelaskan beberapa penjelasan mengenai maksud aljabar. Topik pertama, saya akan membahas tentang cara maksud aljabar. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang keunggulan maksud aljabar. Yang ketiga, saya akan menjelaskan kesimpulan mengenai topik yang sudah saya jelaskan. Sejarah. Masjid Al-Jabar adalah salah satu masjid baru di Jawa Barat yang diresmikan pada Desember 2022. Masjid Al-Jabar berlokasi di Bandung, Jawa Barat. Masjid Al-Jabar terletak di Jalan Cimancerang nomor 14, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat. Masjid ini juga dikenal dengan sebutan Masjid Terapung. Sebelum menjadi masjid, kawasan Gedebage merupakan sebuah rawa-rawa bekas peninggalan Danau Bandung Purba. Lalu akhir abad ke-19, rawa-rawa ini mulai mengering dan dijadikan area pesawat. Kemudian perusahaan kereta api Staatspoorwegen membangun rel kereta api yang menghubungkan Gedebage dan Cicalengka di tengah rawa-rawa ini. Tak lama kemudian, Gedebage menjadi sebuah kecamatan setelah Kota Bandung dimekarkan dari Kabupaten Bandung pada tahun 2006. Perkembangan ini membuat kawasan ini menjadi ramai karena perumahan-perumahan baru mulai dibangun di sana. Keunggulan 1. Tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, bahwa selain sebagai tempat ibadah, Masjid Al-Jabar juga mempunyai fungsi edukasi, wisata, dan sosial. Yang kedua, ada desain rumah lansia dan disabilitas. Bahwa Masjid Al-Jabar didesain ramah lansia dan disabilitas, ada akses ram dan 2 lift yang memadai, dan ada ruang wudhu dan toilet khusus difabel juga. Yang ketiga, tempat yang tengah. Desain Masjid Al-Jabar adalah tempat yang tengah, suatu tantangan bagi para pembangun untuk menyelesaikan proyek ini agar sesuai desain yang diharapkan. Yang keempat, ruang edukasi. Ruang edukasi bahwa Masjid Al-Jabar dapat menjadi ruang keislaman. Selain Muslim Nabi Muhammad, dapat pula teman-teman teman. Yang kelima, tanpa kubah. Masjid ini memiliki ornamen atap untuk berfungsi melengkapi kecocokan Nabi. 6. Masjid tersebut berkompleks. Masjid Al-Jabar juga diakuinya sebagai masjid yang tersulit berkompleks yang pernah ia rancang. Ini terkompleks, sulit, dan terbesar yang Allah berikan hadir saat saya berkunjung. Kesimpulan dari pembahasan di atas dapat saya simpulkan bahwa Masjid Al-Jabar adalah masjid yang sangat bermanfaat dan masjid terkompleks yang saya lihat. Sangat bermanfaat untuk para muslim dan muslimah untuk beribadah di dalamnya. Bahwa selain sebagai tempat beribadah, Masjid Al-Jabar juga mempunyai fungsi edukasi, wisata, dan sosial. Dalam masjid ini mengandung filosofi dari salah satu Asmaul Husna, yakni Al-Jabar yang artinya Maha Kuasa. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampung Inggris ada di sebuah kecamatan di Kota Kediri, berkembang menjadi pusat pembelajaran bahasa Inggris.
Pendiri Kampung Inggris adalah Bapak Colin Alsen, berdiri mulai tahun 1976, di mananya ada seorang santri yang berguru bahasa asing kepada Ustadz bernama Kiai Haji Ahmad Yasid yang menguasai 9 bahasa asing. Malioboro, salah satu kawasan jalan dari 3 jalan di kota Jogja. Secara keseluruhan, kawasan Malioboro terdiri atas Jalan Malioboro, Jalan Margonda, dan Jalan Margonda. Jalan Malioboro